Kita semua kan pasti menghasilkan sampah ya, itu udah fakta. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana para ilmuwan memastikan kalau mesin pembakar sampah atau insinerator itu beneran aman dan efisien? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas gimana cara mereka menguji mesin yang krusial ini. Oke, yuk kita dalami bareng-bareng. Ini tuh bukan sekedar nyalain api terus lempar sampah ke dalam. Oh bukan. Ini adalah sebuah eksperimen yang terkontrol super ketat, di mana setiap hal kecil, setiap variabel bisa mengubah segalanya. Anggap aja kita lagi jadi detektif sains dan kita bakal lihat prosesnya satu persatu. Biar gampang artinya, para ilmuwan itu membagi semuanya jadi 3 tahap yang simpel. Apa yang masuk, apa yang terjadi di dalam mesin, dan apa yang akhirnya keluar. Simpel kan? Nah, kerangka ini penting banget buat dapetin data yang akurat dan bisa dipercaya. Anggap aja ini peta kita buat penelusuran kali ini. Kita mulai dari yang pertama, input. Ini tuh persis kayak bikin kue deh. Kalau kita nggak ngukur bahan-bahannya dengan benar, hasilnya pasti nggak karuan kan? Nah, dalam eksperimen insinerator ini, ketelitian itu nomor 1. Jadi, variabel-variabel utamanya tuh dikontrol ketat banget. Mereka bukan cuma ngukur berapa banyak sampah per jam, tapi juga jenis sampahnya apa. Kenapa? Ya karena cara plastik terbakar itu beda banget sama sisa makanan. Terus mereka juga catat dengan presisi berapa banyak bahan bakar yang dipakai dan gimana aliran udaranya. Semua ini bakal nentuin hasil pembakarannya. Oke, sekarang kita masuk ke jantung mesinnya, ruang pembakaran. Disinilah keajaiban atau lebih tepatnya ilmu pengetahuan terjadi. Ini bukan cuma soal bakar-bakaran ya, ini soal mengamati gimana sampah berubah jadi energi dan produk sampingan lainnya di bawah kondisi yang sangat spesifik. Nah, yang paling krusial di sini adalah suhu. Suhu itu jadi penanda utama seberapa efisien pembakarannya. Para ilmuwan mencatatnya di 3 momen penting. Sebelum mulai, pas sampah pertama kali dimasukin, yang pastinya bikin suhu agak turun. Terus dipantau terus-menerus selama prosesnya. Kalau suhunya nggak stabil, wah itu bisa berarti pembakarannya nggak sempurna dan bisa-bisa malah menghasilkan zat berbahaya. Eits, jangan kira kalau sampahnya udah kebakar, tugasnya selesai. Justru salah satu bagian paling penting baru aja dimulai. Gas buang yang super panas itu harus didinginkan dan dibersihkan dulu sebelum dilepas ke udara bebas. Langkah pertama di proses pembersihan ini namanya quenching. Coba bayangin deh kita nyiram air dingin ke wajan yang lagi panas-panasnya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Gas buang yang panas banget itu dialirkan lewat pipa bentuk U, di mana suhunya diturunkan secara drastis. Ini langkah penting banget buat nyiapin gasnya ke tahap filter selanjutnya. Selanjutnya, gas yang udah lebih dingin tadi dilewatin ke sistem filter air 2 tahap. Nah, di sini nih kerennya proses ilmiahnya kelihatan. Mereka ngelakuin pengukuran yang persis sama di kedua tangki. Mereka ukur volume area awalnya, berapa banyak air yang hilang, dan seberapa keruh airnya. Dengan ngebandingin data dari tangki 1 dan tangki 2, mereka jadi tahu, oke, filter ini beneran efektif atau enggak ya? Oke, kita udah bahas apa yang masuk dan apa yang terjadi di dalam. Sekarang, tibalah kita di klimaks eksperimennya, menganalisis output. Disinilah kita benar-benar bakal tahu seberapa bagus kinerja insinerator ini dan apa dampaknya buat lingkungan. Jadi, apa aja sih yang tersisa? Ada 5 output utama yang harus diukur. 3 yang pertama itu sisa-sisa fisik yang bisa kita lihat. Abu, tar basah, sama tar kering. Itu loh produk sampingan yang lengket-lengket dari pembakaran. Nah, 2 yang terakhir ini nggak kelihatan, bentuknya gas, karbon dioksida dan senyawa organik volatil, atau biasa disingkat VOC. Nah, mungkin ada yang nanya, VOC itu apaan sih? Gampangnya gini, VOC itu sekelompok bahan kimia yang bisa jadi polutan udara berbahaya. Makanya, mengukur kadar VOC di gas buang itu penting banget. Ini kayak pemeriksaan keamanan terakhir buat mastiin si insinerator nggak ngelepasin zat-zat berbahaya ke udara yang kita hirup. Jadi, ini nih yang perlu kita ingat. Mulai dari jumlah bahan bakar yang masuk sampai tingkat keruhnya air di filter, setiap data, setiap angka dalam eksperimen ini punya cerita. Kalau digabungin, semua data itu bakal kasih kita gambaran lengkap, seberapa efisien, seberapa aman, dan seberapa ramah lingkungan insinerator ini. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Mengingat tujuan utamanya adalah keamanan, coba bayangin deh kalau Anda yang jadi kepala penelitinya. Dari semua output tadi, mana yang paling bikin Anda was-was? Mana yang bakal bikin Anda kepikiran terus? Apakah abu padat yang tersisa? Atau justru gas tak terlihat seperti VOC? Jawaban Anda bisa nunjukin banyak hal tentang apa yang jadi prioritas dalam ilmu lingkungan.